ini ternyata menjelang tenggat waktu tarif resiprokal Donald Trump ini justru ekspor Asia ke Amerika sedang naik daun ini. Gimana analisisnya Pak Reza? Ya, ini kan yang diharapkan oleh Donald Trump kan. Ya, ini akan ada keseimbangan baru. Jadi urusannya, kalau selama ini dia berurusan dengan negara-negara itu dalam konteksnya multilateral, sekarang bilateral. Nah, ini terasa banget ini. Bagi negara-negara ASEAN misalnya, kita dikenain tarif mulai dari 10% sampai ada yang dekat ke 50%. ASEAN yang asli, ASEAN 5 itu masih bisa dapat lah sekitar 20 sampai 30, tapi ASEAN-ASEAN yang terlambat masuk seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar itu terkena sampai 40-an. Dan untuk ini kan diharapkan oleh ASEAN, diharapkan oleh Amerika, di mana negara-negara ASEAN yang selama ini sangat bangga dengan solidaritas ASEAN, bangga dengan mencapai komitmen bersama, cooperation, consultation, konsensus. Sekarang kita saling bertarung satu sama lain. Misalnya Indonesia akan terkena 35%, kemudian naik lagi menjadi 47%. Nah, kita berharap sekarang angka itu membaik begitu. Jadi karena naiknya tarif impor akan mempersulit kemampuan kita melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Dan tentunya dunia juga semakin melihat bahwa Indonesia ini apakah demikian mudahnya dipermainkan oleh Amerika Serikat atau Indonesia mampu memiliki jalur-jalur ekspor baru. Jadi ini yang diharapkan oleh Donald Trump sehingga kita ini saling menyimpan rahasia loh. ASEAN anggotanya 10, tapi kan di antara kita ada yang sudah puas dengan tarif yang Donald Trump berikan, ada yang juga yang belum puas. Indonesia termasuk yang tidak puas. Akhirnya kita melakukan perundingan susulan dengan Amerika Serikat. Sudah ada perundingan kedua, tapi detail dari perundingan kedua itu belum kita ketahui karena akhir daripada sanksi itu kita belum tahu apakah kembali ke tarif ke asal 35% ataukah bisa turun dari 35% ataukah mengikuti perkembangan 47% atau naik lagi. Ini yang bikin masyarakat dunia, terutama sekali Indonesia, ketar-ketir gitu karena tenggat waktu sudah semakin dekat, dan untuk itu tentunya kita berusaha agar jaring-jaring ekonomi yang kita punya, koneksi-koneksi kementerian, lembaga-lembaga riset, media massa yang ada di Amerika Serikat itu kita optimalkan. Jadi jangan sampai Amerika itu menganak emaskan salah satu anggota ASEAN seperti Singapura dari awal hanya dapat 10% dan kita tidak tahu bagaimana perilaku Amerika Serikat atas permintaan Indonesia tersebut. Tapi yang jelas bagaimana kita mengamati krisis di krisis di Eropa antara Ukraina dan Rusia, juga krisis di Timur Tengah antara Israel dan Iran, ini menjadi perhatian juga Amerika Serikat. Karena semakin galak kita dalam isu-isu tersebut, semakin di mana kita tidak mampu dia tidak mampu bersikap seperti Amerika, maka ada kesan bahwa kita kemungkinan besar akan dipersulit dengan ekspor yang lebih tinggi. Ini terasa sekali. Kita nggak bicara bisnis, nggak bicara ekonomi, tapi berbicara chessboard yang berlainan. Di satu sisi ada chessboard political and security, di sisi tengah ada chessboard ekonomi, di sisi lain ada chessboard sosial budaya. Jadi ekspor Asia ke Amerika sedang naik itu betul karena kita berbondong-bondong ingin mendapatkan tarif yang nyaman sebelum berakhirnya tenggang waktu yang dikemukakan oleh Trump tersebut. Trump dalam hal ini bisa senang dia mengatakan, dunia ini bisa saya porak-porandakan persis seperti yang saya janjikan di awal-awal. Jadi di sisi yang sama pada saat dia sedang ada proses di impeachment, sisi yang sama juga dia dianggap dia dianggap menjadi perusak dalam hukum internasional lewat pemboman dia ke Iran hari Minggu kemarin. Pada saat yang sama dia juga bilang, jangan tuduh saya begitu dong dalam negeri, karena bagaimanapun kita sudah bisa melihat keuntungan dari polisi saya yang memperkenalkan aturan tarif baru kepada negara-negara di dunia. Bukankah Anda melihat mereka berbondong-bondong mendekati birokrasi Amerika Serikat? Bukankah mereka berbondong-bondong juga mencoba menyesuaikan tarif yang baru yang mereka sendiri belum tahu akan berapa? Jadi kondisi ini memenangkan Trump secara psikologis di dalam negeri. Hebat Trump ini ternyata.